Kristus, seperti biasa pada pagi hari ini, sebelum kita berangkat sekolah atau melakukan kegiatan di sekolah, kita akan mendengarkan renungan pagi. Maka sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama berkumpul dari rumah masing-masing untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, yang penuh belas kasih, kami sangat bersyukur kepadamu dan juga kami meminta kepadamu agar apa yang sudah disampaikan melalui firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan. Kiranya renungan ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tema renungan pada pagi hari ini tidak terlalu ribet karena kita akan sama-sama membahas mengenai sikap dan teladan yang bisa kita ambil dari Rasul kita, yaitu Rasul Paulus. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari lagi dan juga merenungkan sikap apa saja sih yang dimiliki Rasul Paulus dan apa aja sih teladan yang bisa kita pelajari dari sikap Rasul Paulus itu. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan juga kita mengambil Alkitab kita. Kita akan membuka di Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai membaca Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Di sini ayat pokok untuk renungan ini yaitu ayat 3 sampai 4. Yang bunyinya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu menulis surat Filipi saat ia ada di dalam penjara dengan kondisi kaki dan tangannya dibelenggu. Sungguh kalau kita lihat-lihat keadaannya sangat menyesakan ya guys. Nah, sesuai ayat pokok tadi yaitu Filipi 1 ayat 3 sampai 4, kita akan sama-sama belajar untuk mengerti bahwa sikap itu menentukan hasil. Bagaimana kita dalam menyikapi suatu hal tentu akan menggambarkan hasil yang akan kita dapatkan. Dari Filipi 1 ayat 3 sampai 4 ini, kita akan belajar bagaimana sih sikap dalam menghadapi tantangan atau segala masalah yang ada di kehidupan ini sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama yaitu sikap kita terhadap orang lain. Teman-teman, jemaat Filipi ini bukanlah jemaat yang benar-benar saleh. Mereka juga melakukan kesalahan, mereka juga melakukan perbuatan yang kurang berkenan, juga mereka melakukan dosa. Namun, Rasul Paulus ini tetap menerima mereka apa adanya. Rasul Paulus bahkan selalu mendoakan mereka dengan penuh sukacita dan terus-menerus mendoakan mereka. Bagaimana nih dengan kita? Gimana sikap kita terhadap orang lain? Apakah kita sudah seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus? Tentu jawabannya tergantung pribadi masing-masing ya. Kebanyakan dari kita akan merasa memiliki rasa kesal atau marah ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Benar? Ya, pasti benar. Namun, kita harus lebih membuat hati kita rendah
Karena sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, kita harus terus mendoakan mereka dengan penuh sukacita. Kita tidak boleh mempunyai dendam kepada mereka, karena itu tidak baik. Lalu yang kedua yaitu sikap kita dalam menghadapi situasi. Mari kita kembali baca di Filipi 1 yang ayat ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa saat Rasul Paulus menulis Filipi ini, dia sedang ada di dalam penjara dengan kondisi tangan dan kakinya itu dibelenggu. Kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus tentunya itu sangat berat ya teman-teman. Tetapi situasi yang berat itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi berputus asa atau hilang pengharapan kepada Tuhan. Rasul Paulus ini selalu merespon tiap peristiwa atau kejadian dalam hidupnya dengan positif. Kembali lagi, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai manusia menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita? Banyak dari kita masih merasa putus asa dan kecewa kepada Tuhan karena banyak kondisi atau situasi yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Teman-teman, ketika kita lebih memilih untuk merespon setiap kejadian masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan negatif, maka iblis akan lebih bisa berkuasa atas kita. Iblis akan membuat kita lebih menjauhi Tuhan dan itu tadi, merasa kecewa kepada Tuhan, akhirnya membuat kita jadi lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita perlu menggarisbawahi bahwa jika kita tahu tindakan yang benar dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Seberat apapun masalah itu, Tuhan akan bantu meringankannya dan bahkan dapat menyelesaikannya. Baik teman-teman, untuk sikap yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ada sikap kita terhadap gereja. Kasih kita kepada Tuhan tentu harus dibuktikan dengan bukti nyata, tidak boleh hanya dengan kata-kata. Permulaan dari pembuktian nyata kita dapat diawali dengan aktif pelayanan di gereja, karena gereja sendiri bisa diartikan sebagai tubuh Kristus. Melalui keterlibatan kita dalam gereja, Tuhan akan selalu menghendaki kita dan akan memberikan berkat kelimpahannya atas kita. Amin. Baik teman-teman, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu hingga renungan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kami dan juga kami bisa sama-sama belajar untuk lebih meneladani sikap-sikap dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing di sekolah. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami dari rumah hingga sampai di sekolah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.